Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak soleh-soleha? Bisa harap kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Oh iya, pelajaran tematik kita sekarang sudah masuk di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sekarang anak-anak semua buka subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Buka LKS-nya halaman 19. Ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Kita lihat sebagai berikut. Ya, yang pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan yang terakhir ada bijinya. Ya, yang pertama itu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Akar memiliki rambut-rambut akar yang berfungsi untuk menyerap air dan hara dari dalam tanah. Akar ini memiliki tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Ya, selanjutnya batang. Batang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah batang tumbuhan menuju sinar matahari. Umumnya batang itu bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu batangnya tidak memiliki cabang, seperti pisang, kelapa, dan pepaya. Kemudian daun. Daun tumbuh dari batang. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Warna hijau itu disebut klorofil atau zat hijau daun. Tetapi ada juga daun yang berwarna selain hijau, ada yang warna kuning, merah, dan ungu. Kemudian dari bagian tumbuhan ada yang disebut bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berwarna-warni. Olehnya itu banyak yang menyukai bunga. Selain berwarna-warni, bunga juga berbau harum. Ya, bunga ini fungsinya sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali dari peristiwa penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang dibantu oleh angin atau serangga. Ya, selanjutnya buah. Buah ini merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi melindungi biji tumbuhan. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian buah yang dapat dimakan adalah daging buahnya. Buah yang dapat dimakan misalnya jeruk, mangga, dan apel. Bagi tumbuhan, buah bermanfaat sebagai makanan cadangan. Selain itu, buah juga digunakan untuk menarik makhluk hidup lain sehingga mau membantu menyebarkan biji yang berada di dalamnya. Ya, bagian yang terakhir dari tumbuhan adalah biji. Biji merupakan bagian tubuh tumbuhan yang muncul sebagai akibat dari penyerbukan. Biji yang ditanam dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari Miss tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kalian bisa buka buku tematiknya, buku LKS-nya, halaman 19 sampai 21. Tugas kalian menggambar bagian-bagian tumbuhan, baik itu akarnya, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kerjakan di buku tematiknya ya anak soleh-soleha. Ya, kita lanjut materi selanjutnya. Ananda semua bisa buka buku LKS-nya halaman 54. Pendalaman materi. Materi kali ini kita akan membahas tentang hewan. Hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Hewan bermacam-macam jenisnya. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan hal-hal tertentu, misalnya berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada hewan yang hidup di darat, yang kedua ada hewan yang hidup di air, dan yang ketiga ada hewan yang hidup di dua alam, baik itu di darat maupun di air, disebut hewan amfibi. Ya, kita bisa lihat sendiri contoh hewan yang hidup di darat itu seperti kambing, sapi, ayam, kucing, harimau, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang hidup di air seperti ikan lele, ikan emas, mujair, dan berbagai macam jenis ikan. Dan yang terakhir, hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam. Hewan yang dapat hidup di dua alam ini contohnya katak. Katak dapat hidup di air dan di darat karena bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Kulit katak harus selalu basah agar dapat berfungsi sebagai alat pernafasannya. Ya, untuk latihan kedua ini bisa dikumpul hari Jumat. Ananda bisa buka buku LKS-nya halaman 55. Kalian isi kolom-kolom yang ada di LKS-nya.
kalian tanda centang pada kolom yang tepat. Contohnya katak hidupnya di mana dan seterusnya. Ya, itulah tadi materi kita hari ini, yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar kita pada tema 3 hari ini. Ya, akhir kata, Miss tak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan Ananda semua untuk selalu menjaga kebersihan diri, kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Insya Allah kita ketemu pekan depan pada pelajaran tematik selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.